ヘルズファイヤーマキシマムインフェルノ。 Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kuota kalian baik-baik saja. Setelah sekian lama admin tidak upload video, alhamdulillah admin bisa mengupload video kembali. Tentunya dengan video alur cerita. Alur cerita yang akan dibawakan admin kali ini berjudul Shinjo Yusa, yang menceritakan mengenai seorang manusia yang dipindahkan ke alam dewa untuk menjalankan tugas. Awalnya ia dianggap lemah dan tidak punya potensi. Namun ternyata setelah melakukan latihan di alam dewa, tak disangka kekuatannya sangatlah overpower. Bahkan seorang dewa yang awalnya meremehkan dirinya dibuat kena mental olehnya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung gas ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan berkumpulnya dewa dan dewi yang sedang melaksanakan sebuah pemilihan untuk menyelamatkan sebuah tempat dengan tingkat musuh berlevel S bernama Geperanda. Jika dewa atau dewi tersebut dapat melaksanakan tugas tersebut, maka mereka berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Seorang dewi penyembuhan yang bernama Rista pun terpilih sebagai penyelamat tempat tersebut. Ia ditugaskan untuk memanggil seorang pahlawan yang punya kekuatan super yang berasal dari dunia manusia untuk menyelamatkan kota yang dimaksud. Hal itu dikarenakan tempat tersebut masih berada di wilayah manusia. Rista pun segera bergegas mencari orang yang punya kekuatan super di sebuah kertas yang sudah terpilih. Sayangnya dari semua nama yang ia baca, tak ada satupun orang yang punya kekuatan sesuai dengan yang ia kehendaki. Rista pun begitu kesal. Namun tiba-tiba selembar kertas jatuh tepat di mukanya. Ia pun begitu terkejut karena kekuatan orang yang berada di kertas tersebut sangatlah aneh. Ia mempunyai level yang sangat rendah namun dengan tingkat kekuatan yang begitu tinggi. Rista mengatakan orang tersebut merupakan orang yang sangat langka. Rista pun begitu optimis kalau orang tersebut akan dapat menguasai Geperanda dengan sangat mudah. Singkatnya, Rista pun memanggil orang tersebut ke dunianya dengan menggunakan sihir miliknya. Orang tersebut bernama Ryuguin Seiya. Setelah berhasil terpanggil, Rista pun begitu shock karena Seiya mempunyai wajah tampan dan tubuh yang kekar yang terlihat begitu cool. Bahkan Rista berkeinginan untuk, namun dibalik semua tubuhnya yang begitu sempurna, ternyata Seiya mempunyai sifat yang begitu menyebalkan yang membuat Rista sedikit kesal. Ia bahkan tidak menghiraukan perkataan Rista sebagai seorang dewi dan menganggap Rista adalah wanita yang aneh. Namun untuk memenuhi tugasnya sebagai dewi yang terpilih, Rista berusaha untuk sabar menghadapi sifat Seiya yang begitu menyebalkan. Setelah itu Rista pun memberitahu tujuan didatangkannya Seiya kemari, yaitu untuk menyelamatkan tempat yang bernama Geperanda dari kejahatan Raja Iblis. Tapi lagi-lagi Rista terlihat begitu diacuhkan. Kemudian ia lalu memerintahkan agar Seiya mengatakan kata status supaya ia bisa melihat level kemampuan Seiya. Terlihat di sana kalau status kekuatan Seiya menunjukkan angka yang cukup besar walaupun dengan tingkat level 1. Hal itu pun semakin membuat Rista begitu yakin kalau Seiya dapat mengalahkan Raja Iblis di Geperanda. Tapi nyatanya ekspektasi itu tidak sesuai dengan harapannya karena Seiya menolak perintah Rista untuk pergi mengalahkan musuh di Geperanda. Rista pun berusaha untuk membujuk Seiya. Untungnya bujukannya berhasil, namun Seiya memiliki syarat sebelum ia akan pergi, yaitu membiarkan dirinya berlatih untuk meningkatkan level kekuatannya. Rista pun menyetujui syarat tersebut. Bahkan Rista juga memberikan benda yang dibutuhkan oleh Seiya selama ia berlatih seperti makanan dan juga tempat tidur. Tak lupa Rista juga memberikan sebuah alarm di mana jika Seiya sudah selesai berlatih, ia dapat memanggil dirinya. Tapi sayangnya selama 4 hari menunggu, alarm tersebut tak kunjung berbunyi, yang membuat Rista begitu bosan. Setelah 1 minggu menunggu, akhirnya alarm tersebut pun berbunyi. Dengan segera Rista pun bergegas menuju tempat Seiya untuk pergi menuju Geperanda. Sesampainya di sana, mereka memutuskan untuk mencari pakaian tempur dahulu di sebuah kota. Di sana mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Nina, yang memberitahukan letak tempat baju tempur dijual.
Tak lupa Rista juga memberikan sekantong uang untuk membantu Seiya membeli semua kebutuhannya, yaitu sebuah baju tempur dan beberapa obat-obatan herbal. Setelah semua barang yang dibutuhkan Seiya terpenuhi, mereka pun kemudian pergi untuk melaksanakan tugas mereka, yaitu memburu para iblis. Tapi sebelum itu mereka kembali bertemu Nina yang memberikan semangat kepada Seiya dengan memberikan sebuah kertas yang merupakan sebuah jimat keberuntungan miliknya. Singkatnya mereka pun pergi ke sebuah tanah lapang dan menemukan seekor monster slime. Rista memberitahu kalau monster slime adalah monster yang sangat lemah. Ia menyuruh Seiya agar tidak perlu melawannya. Akan tetapi Seiya tidak mendengarkan perkataan Rista dan segera menyerang monster slime tersebut dengan kekuatan penuh. Bahkan ia begitu berambisi untuk membunuh monster slime tersebut sampai tidak ada yang tersisa dari dirinya. Kemudian setelah monster slime itu dihabisi, mereka pun berniat untuk pergi ke tempat monster selanjutnya. Tapi tiba-tiba mereka lalu dikejutkan dengan sebuah aura jahat yang begitu kuat. Ternyata aura itu adalah milik monster lainnya yang muncul. Monster tersebut bernama Chaos Maxina. Berbeda dengan monster slime sebelumnya, Chaos Maxina merupakan seorang iblis surgawi berlevel S yang cukup kuat. Bahkan level kekuatannya ditaksir melebihi level kekuatan milik Seiya, yaitu sekitar 66. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di sana, namun untungnya mereka berdua berhasil kabur dan kembali ke tempat mereka. Setelah menyadari kalau musuhnya tersebut sangatlah kuat, Seiya pun segera menyuruh Rista untuk pergi supaya ia bisa melanjutkan latihannya. Seiya berpesan ia akan memanggil Rista kembali jika ia sudah siap. Namun setelah menunggu sekitar 2 hari, panggilan dari Seiya tak kunjung datang. Hal itu pun membuat Rista begitu bosan dan memutuskan untuk memata-matai Chaos Maxina. Di situ Rista begitu terkejut karena ternyata Maxina telah mengacaukan desa tempat tinggal Nina. Maxina mengancam ia akan membunuh semua warga di desa tersebut jika mereka tidak datang ke sana dalam waktu 10 menit. Melihat hal itu, lantas Rista pun segera menemui Seiya dan memberitahukannya mengenai keadaan tersebut. Akan tetapi Seiya tidak ingin cepat-cepat pergi ke sana karena latihannya yang masih belum selesai. Seiya mengatakan kalau Rista tidak perlu khawatir karena waktu di sini berbeda dengan waktu di sana, yang artinya 10 menit di sana sama dengan 16 jam di sini. Namun Rista yang begitu mengkhawatirkan keadaan orang-orang di desa tersebut memaksa Seiya agar segera menyelamatkan mereka. Tapi lagi-lagi Seiya menolak pergi ke sana dengan alasan latihannya yang belum selesai. Hal itu pun membuat Rista sangat kecewa terhadap Seiya dan menganggap kalau Seiya adalah seorang penakut. Seiya yang tak terima kemudian mengatakan alasan dirinya terus melatih tubuhnya sambil bersiap. Ia berkata jika seandainya dirinya kalah di pertarungan, maka kota dan juga dunia yang mereka tempati mungkin akan musnah oleh Raja Iblis. Kemudian Rista lalu memeriksa seberapa meningkatnya kekuatan Seiya. Ia pun begitu kaget karena hanya dalam waktu 2 hari latihan, level kekuatan Seiya sudah meningkat begitu pesat, yaitu 21. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua lalu pergi ke tempat Nina untuk menyelamatkan mereka. Di sini Maxine terkejut saat melihat level kekuatan Seiya yang telah meningkat. Tak ingin kalah, Maxine juga meningkatkan kekuatannya yang membuat tubuhnya menjadi lebih besar. Sayangnya kekuatan tersebut masih belum mampu untuk mengalahkan Seiya. Sampai pada akhirnya Maxine kemudian mengeluarkan jurus andalannya yang ia sebut Demonic Curse, yang dimana setelah ia menusuk pedang ke tubuhnya pun langsung diselimuti bayangan hitam yang membuatnya berubah seperti monster banteng yang begitu besar. Serangan pun diluncurkan oleh Maxine. Namun kalian tahu apa yang terjadi? Hanya dengan satu tangan saja Seiya dapat menghentikan serangan tersebut. Hal itu pun membuat Rista begitu kaget. Karena penasaran, Rista kemudian mencoba untuk melihat level kekuatan Seiya kembali. Dan betapa terkejutnya dirinya karena level kekuatan Seiya naik menjadi 37. Dan di sini Rista pun menyadari kalau kekuatan Seiya sebelumnya hanyalah sebuah kepalsuan. Hal itu dikarenakan Seiya tidak ingin ada monster yang mengetahui kemampuannya melalui pikiran Rista. Kembali ke pertarungan. Singkatnya hanya dengan satu kali serangan yang disebut Phoenix Drive, Seiya akhirnya dapat mengalahkan Maxine dengan sangat mudah. Setelah Maxine dikalahkan, para penduduk desa pun lalu berbondong-bondong mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Bahkan mereka diundang untuk merayakan pesta atas terbunuhnya Maxine.
Sayangnya Seiya menolak ajakan itu karena dirinya harus membereskan pecahan tubuh Maxine yang tersisa. Hal itu ia lakukan agar mencegah bangkitnya Maxine kembali. Namun yang ia lakukan amatlah berlebihan. Bahkan ia sampai mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghabisi sisa tubuh tersebut. Alhasil seluruh kota pun terbakar dan para penduduk yang tadinya senang kini malah mengusir mereka berdua. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun kembali ke alam dewi untuk melanjutkan latihan Seiya. Di sana Rista lalu menemui seorang dewi penyegel yang bernama Arya yang juga sekaligus merupakan senior dari Rista. Tak lama Seiya lalu menghampiri mereka karena heran mengapa level kekuatannya tidak bertambah padahal ia sering melakukan latihan. Rista yang ingin segera menyelesaikan tugasnya menyarankan agar Seiya bertarung melawan monster saja. Ia siapa tahu kekuatannya akan bertambah. Namun saran tersebut ditolak oleh Seiya karena terlalu berisiko. Mereka pun sempat bingung harus bagaimana. Pada akhirnya Arya pun menyarankan agar Seiya latihan dengan para dewa saja. Selain para dewa tidak bisa mati, Seiya juga akan mendapatkan pengalaman yang banyak. Kemudian mereka pun lalu menghampiri tempat seorang dewa yang dikenal keras kepala bernama Cerseus. Cerseus adalah dewa perang yang selalu berlatih tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Di sana Arya meminta Cerseus untuk melatih Seiya. Awalnya Cerseus berniat untuk menolak permintaan itu, karena ia menganggap manusia tidak pantas dilatih oleh orang sekuat dirinya. Namun karena Arya yang meminta, Cerseus pun mau bersedia melatih Seiya. Di sana Cerseus berkata kalau latihannya akan sangat keras dan manusia seperti Seiya mungkin tidak akan sanggup. Tapi Seiya tidak memperdulikan perkataan tersebut dan meminta Cerseus untuk tidak banyak bacot dan segera memulai latihannya. Hari pertama latihan semua tampak baik-baik saja. Terlihat kalau Cerseus masih bisa makan dengan tenang. Namun setelah 5 hari latihan berjalan, Cerseus yang awalnya masih bisa tenang kini merasa sangat tertekan. Bahkan Cerseus bercerita kalau dirinya tidak bisa makan dan istirahat karena Seiya terus meminta dirinya untuk berlatih. Saat Seiya menemuinya pun, Cerseus begitu takut dan segera membuang pedang suci miliknya agar Seiya berhenti memintanya berlatih. Rista yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan meminta Seiya agar segera berhenti. Namun Seiya yang sangat terobsesi untuk bertambah kuat menghiraukan perkataan Rista. Bersamaan dengan itu, Arya kemudian datang untuk memberitahu Rista kalau Dewi Ishtar, dewi paling senior di alam dewa, memintanya untuk bertemu. Dengan segera Rista lalu pergi ke tempat Dewi Ishtar. Di sana Dewi Ishtar memberitahu agar Rista segera melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Seimol. Karena menurut ramalannya, diperkirakan akan muncul monster yang akan mengacaukan tempat tersebut. Selain itu, ia juga memberitahu kalau di sana juga ada sekutu mereka yang sedang menunggu. Rista pun kemudian segera bergegas menemui Seiya yang saat itu sedang berlatih bersama Cerseus. Dengan tergesa-gesa, Rista lalu menyampaikan kalau mereka harus segera pergi ke tempat selanjutnya karena akan ada bahaya yang muncul. Berhubung Seiya yang sudah bosan berlatih, ia pun mengiyakan untuk segera pergi. Sesampainya di kota Seimol, ternyata apa yang dikatakan Dewi Ishtar memang benar. Terlihat di sana kalau penduduk setempat berbondong-bondong meninggalkan tempat tersebut. Menurut informasi, kota mereka saat ini sedang diserang oleh pasukan yang disebut Ondeat. Pasukan Ondeat sendiri adalah pasukan yang terdiri dari sekumpulan orang yang sudah menjadi zombie. Dan menurut cerita, satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan sihir api atau menggunakan air suci. Singkatnya mereka lalu pergi ke toko air suci dan membeli 10 botol. Kemudian mereka pergi ke sebuah gereja untuk menemui sekutu mereka yang diberitahu Dewi Ishtar. Sesampainya di sana, ternyata sekutu mereka adalah 2 orang anak kecil yang dikatakan punya darah naga bernama Elulu dan Mash. Kemudian tiba-tiba semua orang kaget melihat Seiya menumpahkan sebotol air suci ke tubuh seorang pastor yang ada di gereja tersebut. Mereka mengira kalau Seiya sudah hilang akal. Ternyata tidak. Rupa-rupanya pastor tersebut adalah seorang zombie yang telah menyamar. Dengan segera Seiya lalu memotong tubuh zombie tersebut tanpa menyentuhnya sedikit pun. Namun sayangnya zombie tersebut masih belum mati dan masih bisa untuk berbicara. Ia memberitahu Seiya kalau pasukan Ondeat lainnya yang diciptakan tuan mereka yang bernama Death Megal sedang menuju tempat ini. Ia mengatakan kalau jumlah mereka sebanyak 10.000 orang. Tentunya hal itu membuat Rista sangat terkejut, namun bagi Seiya masih B aja. Kemudian Seiya lalu memusnahkan zombie tersebut tanpa tersisa sedikit pun menggunakan kekuatan apinya. Dan hal itu pun menyebabkan gereja yang sudah lama berdiri hancur.
Dengan sedikit terasa takut, Mash dan Elulu kemudian mencoba untuk berkenalan dengan Seiya. Ya, walaupun Mash dan Elulu punya kekuatan jauh di bawah Seiya, Rista berharap agar Seiya dapat menerima mereka sebagai sekutu. Namun tak disangka Seiya menolak mereka untuk menjadi partnernya. Hal itu pun membuat Mash begitu kesal dan pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian tentara yang dikirim raja dari kota Seimol menghampiri mereka. Di sana, suster gereja yang sebelumnya pingsan menceritakan semuanya, termasuk 10.000 pasukan Ondeat yang akan menyerang. Setelah mengetahui kalau ada 10.000 pasukan Ondeat yang akan menyerang kota mereka, mereka pun meminta Seiya agar mengalahkan pasukan tersebut. Seiya mau saja menolong mereka, asalkan mereka memberikan uang kepada dirinya sebagai imbalan karena telah membunuh pasukan tersebut. Setelah syarat tersebut diterima, Seiya pun segera bergegas menuju ke tempat pasukan Ondeat tanpa dibantu oleh Rista karena ia tidak membutuhkannya. Merasa kesal dengan ucapan Seiya, Rista pun menyusul Seiya dengan menggunakan kekuatan terbang miliknya, sampai-sampai membuat tubuhnya terluka akibat mengejar kecepatan Seiya yang begitu cepat. Kemudian sesampainya di tempat pasukan Ondeat yang bersiap menuju kota Seimol, Seiya pun segera mengeluarkan jurusnya yang ia sebut meteor kecil. Padahal meteor itu sangatlah besar dan cukup kuat untuk memusnahkan 10.000 pasukan Ondeat yang sedang berkumpul. Rista pun cukup kaget melihat kekuatan dari Seiya. Sayangnya saat Seiya ingin mengeluarkan jurusnya sekali lagi untuk menghabisi sisa-sisa dari Ondeat, kekuatannya malah melemah dan hal itu pun membuat dirinya sedikit kelelahan. Melihat hal itu, Rista kemudian segera membawa Seiya menuju penginapan terdekat. Di sana Rista bertemu dengan Elulu yang dimana kelihatan sedih karena sudah 2 hari Mash telah menghilang. Sementara itu setelah Seiya mendapatkan imbalan karena telah membunuh pasukan Ondeat, Seiya pun mulai bereksperimen dan menciptakan sebuah pedang yang disebut pedang platinum. Ia mendapatkan pedang tersebut dari rambut Rista yang jatuh, kemudian ia gabung dengan pedang miliknya. Tak lama berselang, sang pemilik penginapan mengantarkan mereka sebuah paket yang diberikan oleh seseorang misterius. Ia mengatakan paket tersebut diberikan oleh seorang pria berkerudung. Setelah dibuka, ternyata isi paket tersebut adalah sebuah cermin. Namun cermin tersebut ternyata bukan cermin biasa, melainkan cermin dimensi yang dibuat oleh ketua pasukan Ondeat, yaitu Tuan Megel. Di sana ia memperlihatkan kalau Mash sedang berada dalam kekangannya. Ia mengancam akan membunuh Mash sebagai balasan karena telah mengalahkan pasukannya. Melihat hal itu, Seiya pun segera memotong lengan dari Death Megel walaupun jarak mereka sangat jauh. Death Megel yang terkena serangan Seiya pun sangat kaget bagaimana bisa pedang milik Seiya menembus cermin dimensi miliknya. Ternyata pedang milik Seiya bukan pedang platinum biasa, melainkan pedang yang bisa menembus ruang dan waktu. Setelah itu Seiya dan juga Rista segera bergegas menemui Dewi Ishtar untuk mengetahui keberadaan dari Death Megel. Singkatnya, setelah keberadaan Death Megel ditemukan, mereka lalu bergegas pergi ke sana dan segera menyerang Death Megel, sementara Rista mengambil tugas menyelamatkan Mash. Di sisi lain, Death Megel kemudian mengeluarkan seekor makhluk bayangan yang ia sebut Dark Virus. Makhluk tersebut punya kekuatan yang sangat besar dan kebal terhadap sihir. Dikatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan makhluk tersebut adalah dengan mengubah molekul tubuhnya dengan kekuatan es, atau dengan membekukannya. Singkatnya, Seiya yang sudah mengetahui kelemahan makhluk tersebut segera menyerangnya. Walaupun Seiya tidak mempunyai kekuatan es, tapi pada akhirnya ia berhasil membekukan makhluk tersebut dengan alat yang dimilikinya. Dan lagi-lagi alat tersebut ia ciptakan menggunakan gabungan rambut Rista yang jatuh. Selain itu, ia juga menciptakan alat kekuatan lainnya seperti listrik, cahaya, gelap, dan lain-lain. Sungguh pahlawan yang sangat berhati-hati. Kemudian untuk memastikan kalau Dark Virus benar-benar kalah, Seiya lalu mengeluarkan pedang api miliknya. Setelah Dark Virus dikalahkan, Death Megel yang tidak punya kekuatan lagi juga segera dimusnahkan oleh Seiya. Di part kedua kali ini, cerita dimulai di sebuah penginapan tepatnya di kota Seimol. Di sana setelah Seiya berhasil menyelamatkan Mash, mereka segera membawa Mash untuk beristirahat. Di kala istirahat, Mash terpikir dengan betapa lemahnya dirinya. Ia sangat berkeinginan untuk menjadi kuat. Pada akhirnya ia meminta Seiya agar menjadikan mereka muridnya. Berhubung Seiya membutuhkan pengangkut barang-barangnya, ia lalu menerima mereka asalkan mau menjalankan tugas sebagai seorang pengangkut barang. Singkatnya, setelah mereka diterima oleh Seiya sebagai murid, Mash kemudian menceritakan mengenai tempat misterius yang bernama Gua Naga.
di mana di sana terdapat sebuah senjata kuat yang dapat membantu Seiya mengalahkan Raja Iblis. Di sana juga diceritakan adalah tempat datangnya Elulu dan Mash yang saat itu dibawa oleh seekor naga untuk ditakdirkan menjadi rekan dari sang pahlawan. Seiya mau saja pergi, namun sebelum itu Seiya memutuskan untuk kembali ke alam Dewi dahulu untuk melatih dirinya dan juga kedua pengikutnya. Sesampainya di alam Dewi, mereka kemudian mencari Celsius di sebuah tempat makan. Di sana, Rista dan Seiya begitu terkejut ketika bertemu dengan Celsius yang saat itu sedang memasak kue. Begitu juga sebaliknya, Celsius juga amat ketakutan setelah melihat kedatangan Seiya kemari. Sambil berteriak, Celsius memberitahu kalau dirinya sudah tidak ingin berlatih lagi. Hal ini pun menunjukkan kalau Seiya amatlah kuat. Seiya memberitahu bukan ia yang akan menjadi lawan latihannya, melainkan Mash. Ia meminta Celsius agar bisa melatih Mash. Mendengar hal itu, Celsius agak sedikit lega. Apalagi setelah ia mengetahui kalau kemampuan Mash tidak begitu tinggi, ia pun bersemangat untuk melatih Mash. Selanjutnya mereka lalu pergi ke tempat Dewi Api yang bernama Hestiaka. Tujuannya yaitu meminta Hestiaka untuk melatih Elulu. Singkat cerita, setelah kedua anak tersebut diberikan partner untuk berlatih, kini tinggal Seiya yang belum mendapatkan partner latihannya. Kemudian ketika mereka berjalan, tak sengaja Rista menabrak seorang wanita. Wanita tersebut adalah Dewi Kehancuran yang bernama Valkyrie. Hampir terjadi pertengkaran di sana antara Seiya dan Valkyrie, karena Seiya tak terima Rista dilecehkan oleh Valkyrie. Untungnya pertengkaran tersebut berhasil reda setelah Arya menyuruh Valkyrie untuk pergi. Mengetahui Seiya sedang mencari partner latihan, Arya lalu membawa mereka kepada seorang dewi yang bernama Adenela. Adenela adalah dewi perang yang punya level di atas Celsius. Namun kekurangannya, Adenela agak sedikit kurang waras. Di sana Arya kemudian meminta Adenela untuk melatih Seiya. Berhubung Adenela suka melatih, ia pun menerimanya. Adenela kemudian memperlihatkan jurus yang akan dia berikan kepada Seiya. Jurus tersebut dinamakan Pedang Abadi, di mana penggunanya akan memiliki skill kecepatan di atas rata-rata. Namun jurus tersebut memiliki sebuah risiko. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, maka mungkin saja tubuhnya akan hancur. Tanpa pikir panjang, Seiya pun menerima risiko yang akan terjadi, serta ia juga meminta Adenela untuk segera melatihnya. Hari pertama latihan semua tampak baik-baik saja. Namun setelah 2 hari latihan, Adenela tampak berubah. Terlihat kalau Adenela sedikit menaruh hati kepada Seiya. Hingga pada keesokan harinya, ketika Seiya bersama yang lainnya akan berangkat menuju Gua Naga, Adenela menghampiri Seiya dengan penampilan yang begitu berbeda. Ia yang sebelumnya terlihat agak gila tiba-tiba berubah menjadi gadis yang amat cantik. Bahkan ia sempat membuatkan kue untuk Seiya serta memintanya agar ia ikut. Namun jawaban Seiya sangatlah mengejutkan. Seiya menolak semua pemberian dari Adenela dan segera pergi meninggalkannya. Sontak saja hal itu pun membuat amarah Adenela meledak-ledak. Namun semarah apapun Adenela, Seiya tidak memperdulikannya dan segera pergi ke tempat selanjutnya. Di tengah jalan mereka sempat bertemu dengan beberapa monster. Akan tetapi semua dapat dikalahkan Seiya dengan mudah tanpa ia mengeluarkan tenaga sedikit pun. Sebab ia sudah menciptakan seekor burung Phoenix yang dapat mengalahkan semua monster dengan level di bawah 30. Rista yang melihat hal itu pun cukup terkejut. Karena penasaran, ia lalu memindai seberapa meningkat kekuatan Seiya. Namun yang terjadi, ia malah diserang oleh sebuah ilusi. Ternyata Seiya sudah menyiapkan sebuah teknik yang dapat mencegah seseorang mengetahui level kekuatannya. Singkatnya sampailah mereka di tempat Gua Naga. Sayangnya gua tersebut sedang tertutup dan hanya bisa dibuka oleh Elulu dan Mash. Namun sebelum mereka mencoba, Seiya sudah berhasil membuka pintu tersebut dengan teknik pedang abadinya yang baru ia pelajari. Kemudian setelah pintu terbuka, mereka lalu disuruh untuk berpijak di atas tempat yang disiapkan untuk menuju ke desa para naga. Namun lagi-lagi saking hati-hatinya Seiya, ia memilih untuk meletakkan seekor cicak dahulu. Setelah dikira cicak tersebut tidak apa-apa, ia baru berani pergi. Sesampainya di desa naga, mereka sudah dihadang oleh seekor manusia naga yang bernama Lagos. Ia ditugaskan oleh sang pemimpin naga yang bernama Levi untuk mengantarkan Seiya dan yang lainnya pergi menemuinya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kekuatan yang dimiliki Mash dan Elulu.
Terlihat di sana kalau Mash mempunyai kekuatan untuk berubah menjadi seekor naga yang bertujuan untuk membantu sang pahlawan. Sedangkan untuk Elulu, ia diberitahu akan mengemban tugas yang lebih penting dari Mash, yaitu ia akan dirubah menjadi sebuah pedang kuat yang disebut Ekjazion untuk membantu Seiya mengalahkan sang Raja Iblis, yang tentunya dengan mengorbankan nyawa Elulu. Mendengar hal itu sontak saja membuat mereka begitu terkejut. Sayangnya mereka tak bisa apa-apa, sebab Elulu sudah ditakdirkan untuk melakukan semua itu. Dan juga pedang tersebut adalah salah satu cara untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Elulu pun tampak murung setelah mengetahui kebenaran tersebut. Menariknya di sini, sedikit pun Seiya tak peduli dengan hal itu. Ia bahkan melakukan perbelanjaan di saat Elulu sedang bersedih. Dan barang yang ia beli adalah sekantung benih kecepatan, di mana siapa saja yang memakannya akan membuatnya lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian sebelum Elulu akan dirubah menjadi pedang Ekjazion, para manusia naga mengadakan acara makan-makan dahulu. Terlihat di sana Rista, Seiya, dan Mash begitu lahap memakan makanan tersebut. Tak lama kemudian upacara pengorbanan Elulu pun dimulai. Di sini Elulu disuruh untuk melompat ke jurang naga yang akan mengubahnya menjadi sebilah pedang. Terlihat kalau Elulu sangat tidak menyukai hal tersebut. Namun karena tak bisa apa-apa, terpaksa ia berpura-pura menerima keadaan itu. Kemudian ketika Elulu akan dilemparkan ke dalam jurang, Seiya tiba-tiba berada di sana dan segera menolongnya. Alasannya karena ia tidak ingin kehilangan tukang pengangkut barang miliknya. Hal itu pun sontak membuat Rista dan Mash juga berani untuk melawan. Namun sayangnya karena makanan yang mereka makan sebelumnya sudah dimasukkan racun, mereka semua pun mengalami kelumpuhan. Kemudian di saat Elulu akan dilemparkan kembali, tiba-tiba Seiya mampu untuk melawan. Hal itu pun membuat mereka semua terkejut. Rupa-rupanya setelah Seiya memakan makanan yang diberikan kepadanya, diam-diam ia memuntahkan makanan tersebut. Ia beralasan kalau makanan yang dibuat oleh kadal sangat menjijikan. Karena tak ada pilihan lain, Levi pun merubah wujudnya ke bentuk naga untuk memaksa Seiya menyerahkan Elulu. Untungnya Seiya yang penuh persiapan membawa pedang dragon yang dikatakan satu-satunya item yang bisa melukai naga. Dan lagi-lagi pedang tersebut dibuat Seiya menggunakan 100 rambut Rista yang digabungnya dengan pedang platinum. Walaupun pedang tersebut dapat melukai Levi, sayangnya satu serangan masih belum cukup untuk mengalahkannya. Cara licik pun digunakan oleh Levi. Ia mengaktifkan kutukan yang ada di kalung Elulu yang sebelumnya ia pakaikan, di mana hal tersebut membuat nyawa Elulu terancam. Seiya pun memberikan peringatan kepada Levi agar segera mengangkat kutukan tersebut. Namun Levi menolaknya dan lebih memilih untuk bertarung dengan Seiya. Dirinya kemudian mengaktifkan perisai emas untuk menahan segala serangan Seiya. Berhubung perisai tersebut sangatlah keras, Seiya pun menggunakan benih kecepatan yang ia beli tadi. Digabung dengan pedang dragon miliknya serta jurus pedang abadi yang ia miliki, membuat kecepatan Seiya bertambah 100 kali lebih cepat. Ia pun menggunakan kecepatan tersebut untuk menipis perisai Levi sedikit demi sedikit. Namun tetap saja perisai tersebut tidak dapat dihancurkan. Untungnya berkat usahanya Seiya dapat mengalahkan Levi dengan menjatuhkannya ke dalam jurang. Dengan begitu item terkutuk yang menenggut nyawa Elulu dapat dihentikan. Tak lama kemudian dari dalam jurang muncul sebuah pedang yang terbang ke atas. Seiya pun mencampurkan pedang tersebut dengan darah Elulu agar merubahnya menjadi pedang Ekjazion. Padahal pedang tersebut hanyalah pedang platinum racikan Seiya. Hal itu ia lakukan agar kaum naga tidak ada niatan lagi untuk mengorbankan Elulu. Kemudian ketika mereka akan keluar dari gua tersebut, mereka dihadang oleh pasukan Seimol. Ternyata mereka meminta Seiya dan yang lainnya agar mengalahkan iblis lalat yang saat ini menyerang tempat mereka. Tanpa pikir panjang, Seiya dan yang lainnya segera bergegas pergi ke sana. Mereka pun sungguh terkejut ketika mengetahui kalau musuh yang menyerang sangatlah banyak. Di sana juga ada pemimpin mereka yang bernama Belbob. Dilihat dari kekuatannya, monster tersebut tidaklah terlalu kuat, namun memiliki kecepatan yang luar biasa. Untuk sementara, Seiya dan yang lainnya memutuskan untuk melakukan pengintaian dahulu. Rupa-rupanya bukan hanya cepat, lalat-lalat tersebut juga cukup besar serta begitu lincah. Bahkan mereka dengan mudah membantai pasukan Seimol yang sedang menyerang. Hal itu pun tentunya membuat sang pemimpin pasukan yang bernama Rusali amat ketakutan. Setelah para lalat tersebut pergi, Seiya dan yang lainnya kemudian menghampiri Rusali. Rusali pun amat senang, bahkan ia menyuruh pasukannya agar bertarung kembali. Namun sang bawahan yang bernama Carlo menyuruh Rusali untuk tidak melakukan hal tersebut, karena pasukan mereka saat ini sedang kelelahan.
Kemudian mereka lalu dibawa ke kastil miliknya untuk melakukan rapat penyerangan. Saat rapat tersebut berlangsung, Seiya memutuskan agar ia lebih baik pulang dan melakukan latihan. Sebab menurutnya peluang mereka untuk menang saat ini sangatlah sedikit. Namun Rosalie memaksa Seiya agar tetap di sini. Tetapi Seiya tetap bersikeras untuk pulang, karena seperti yang ia katakan, dirinya sudah mengamati kemampuan dari Lat tersebut, dan peluang untuk mereka menang sangatlah sedikit. Mengetahui kalau Seiya diam saja saat pembantaian pasukannya, Rosalie pun tiba-tiba marah. Bahkan sempat terjadi perdebatan di sana. Namun menurut Seiya, itu karena Rosalie sendiri saja yang kurang strategi. Mendengar hal itu, amarah Rosalie lalu semakin membludak dan hampir menyerang Seiya. Akan tetapi, semua serangannya dibalas oleh Seiya tanpa membedakan antara perempuan atau laki-laki. Tak ingin membuang waktu, Seiya dan yang lainnya kemudian pulang. Di alam Dewi, Seiya mengungkapkan kekesalannya terhadap Rosalie. Ia berkata Rosalie amat membuatnya jengkel karena ia terus menyuruh pasukannya maju di saat tidak ada peluang untuk menang. Dan bukan hanya Seiya yang kesal, admin juga sedikit kesal terhadap sifat dari Rosalie ini. Singkat cerita, pada akhirnya Seiya pun menemukan cara mengalahkan pasukan lalat, yaitu dengan panah. Dengan segera mereka pergi ke tempat Dewi yang punya kemampuan memanah yang begitu hebat di sebuah hutan yang bernama Mistis. Di sana Mistis memperlihatkan bagaimana kehebatan memanahnya yang ia sebut Shining Arrow, di mana ia dapat menggandakan anak panah menjadi beberapa bagian. Singkatnya, Seiya pun mau menerima jurus yang diberikan. Namun sebelum itu Seiya harus menguasai teknik pemanggilan busur dahulu. Ia pun meminta Elulu untuk mengajarinya. Dan hanya dengan beberapa langkah, Seiya sudah mampu menciptakan busur tersebut. Latihan pun akhirnya dilaksanakan. Kemudian saat Rista dan yang lainnya gabut menunggu Seiya latihan, Cercius tiba-tiba menghampiri mereka dengan wajah ketakutan. Ia memberitahu kalau Seiya saat ini sedang dalam bahaya, sebab Adenela sangat marah terhadap Seiya akibat kejadian semalam. Mengetahui hal tersebut, Rista pun segera menemui Arya untuk meminta bantuan. Arya menyarankan agar Rista tidak usah khawatir, sebab Adenela tidak akan membunuh Seiya. Mendengar hal itu, Rista pun agak sedikit tenang. Kemudian pembicaraan pun lalu beralih kepada Elulu dan Mash, di mana Ade menyadari kalau Elulu dan Mash punya bakat terpendam. Ia pun segera membantu mereka untuk membuka bakatnya tersebut. Di saat semua orang sibuk, Rista lalu mencoba mendatangi tempat Adenela, tujuannya untuk melihat apakah ia baik-baik saja. Namun ternyata ia tidak baik-baik saja. Terlihat kalau Adenela tampak sedikit gila sambil terus menanyakan keberadaan Seiya kepada Rista. Rista yang tak ingin Seiya terluka segera memberitahukan apa yang terjadi, serta menyuruh Seiya agar segera pergi. Namun semua sudah terlambat, sebab Adenela telah menemukan Seiya. Hampir terjadi perkelahian di sana karena Adenela begitu marah. Untungnya Seiya dapat mengatasi hal tersebut dengan sedikit memberikan perhatian kepada Adenela yang membuat Adenela tersipu. Namun tanpa sepengetahuan Seiya, ternyata Mistis diam-diam mengintip Seiya dari jauh. Setelah itu adegan berpindah kepada Rista yang menemui Arya untuk melihat hasil latihan dari Elulu dan Mash. Rista pun begitu terkejut sebab hanya beberapa saat latihan mereka sudah bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Seperti Mash yang dapat merubah semua bagian tubuhnya menjadi naga, serta Elulu yang bisa mempercepat atau memperlambat sesuatu jika ia menyentuhnya. Rista pun amat sangat senang sekali. Namun ketika Arya mengetahui kalau Seiya sedang latihan bersama Mistis, tiba-tiba Arya pun marah sebab Mistis amatlah berbahaya. Hal itu dikarenakan Mistis adalah dewi yang saknean. Bayangkan jika Seiya terus bersama Mistis, apa yang akan terjadi? Mendengar hal itu, Rista pun segera buru-buru untuk memperingatkan Seiya. Namun semua sudah terlambat. Birahi Mistis sudah tidak dapat dikendalikan. Ia berusaha untuk menangkap Seiya dan Mash. Beruntung Seiya berhasil menghentikannya dengan memanah bagian anunya. Dirasa latihannya sudah cukup, Seiya pun memutuskan untuk kembali ke kota Saemol guna mengalahkan iblis-iblis lalat. Singkatnya mereka pun kemudian berangkat. Sesampainya di sana, mereka sungguh terkejut karena Rosalie sudah pergi duluan untuk bertempur. Namun bagi Seiya tak masalah sebab Rosalie bisa digunakan sebagai umpan saat ia akan melancarkan serangan kepada pemimpin lalat. Sayangnya rencananya gagal karena dengan bodohnya Rosalie berteriak sehingga menyebabkan ia ditangkap. Melihat hal itu, Seiya pun segera menyuruh Rista untuk mengikutinya.
sementara dirinya diam-diam akan menyerang dari jauh. Namun lagi-lagi karena kebodohan Rosalie yang mengatakan kalau Seiya ada di sini menyebabkan rencana Seiya dapat dibaca. Sang pemimpin lalat pun terbang lebih tinggi agar Seiya tidak dapat melancarkan serangannya. Namun sungguh mengejutkan, tiba-tiba sebilah anak panah melesat ke arah dirinya. Sang pemimpin curiga kalau Seiya sedang mengikutinya. Ia pun menentang Seiya agar segera bertarung dengan nada meremehkan. Tanpa basa-basi, Seiya pun segera menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangannya. Tapi sayangnya serangan tersebut tak ada satupun yang mengenainya. Saat sang pemimpin tersebut sudah kegirangan akan menang melawan Seiya, tiba-tiba panah tersebut berbalik yang menembus perut dari sang pemimpin lalat. Rupa-rupanya Seiya sudah mempersiapkan hal tersebut, di mana ia merubah panah miliknya menjadi seekor burung phoenix untuk berjaga-jaga kalau serangannya melesat. Pada akhirnya sang pemimpin lalat pun dapat dikalahkan. Setelah sang pemimpin mati, Seiya pun menyuruh Mash dan Elulu untuk menghabisi lalat-lalat yang tersisa, karena Seiya mengetahui kalau mereka punya kekuatan baru. Namun sebelum sempat mereka mengeluarkan jurus, Seiya sudah membunuh semua lalat yang tersisa dalam beberapa detik. Tak lupa ia juga membasmi tubuh-tubuh lalat tersebut sama seperti yang ia lakukan sebelumnya. Tak lama Rosalie kemudian datang untuk memberitahu mengenai baju zirah legendaris di sebuah kuil, tepatnya di desa yang bernama Izale. Ia memberitahu kalau zirah tersebut adalah zirah yang disiapkan oleh seorang petapa guna mengalahkan sang raja iblis. Tanpa basa-basi mereka pun segera pergi ke sana. Namun sungguh mengejutkan kalau tempat tersebut sudah hancur. Dan yang menghancurkan tempat tersebut adalah seorang kakek yang bernama Kilkaful bersama dengan monster peliharaannya. Dan yang lebih mengejutkan, ia juga menghancurkan zirah legendaris yang diberitahu Rosalie sebelumnya. Pada video sebelumnya, setelah Seiya berhasil mengalahkan iblis lalat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke desa Izale guna mengambil zirah legendaris yang sebelumnya telah diberitahu oleh Rosalie. Sayangnya desa beserta zirah tersebut telah dihancurkan oleh kakek tua yang bernama Kilkaful. Ternyata ia adalah salah satu anak buah Raja Iblis yang ditugaskan untuk membunuh Seiya. Bahkan untuk melakukan semua itu, ia rela menjadikan keluarganya, seluruh orang di desa serta nyawanya sendiri sebagai tumbal untuk memanggil Dewa Kematian guna mengalahkan Seiya. Mereka pun sungguh terkejut ketika melihat kekuatan dari sang Dewa Kematian tersebut. Pasalnya, angka yang ditampilkan tidak teratur. Perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Serangan pun dilancarkan oleh Seiya. Namun serangan tersebut malah membuat sang Dewa Kematian bertambah banyak. Merasa tak ada peluang menang, Seiya pun menyuruh Rista agar membuka gerbang menuju alam suci, selagi dirinya mengalihkan perhatian. Lalu pada saat ada kesempatan, Seiya pun segera melemparkan teman-temannya dan segera pergi dari sana. Di alam Dewi, Seiya yang terluka menyuruh Rista agar menyembuhkannya. Padahal luka tersebut tidaklah besar dan hanya seperti terkena benturan kecil. Tentu saja Rista yang menangani agak kesal. Namun tiba-tiba Dewa Kematian sebelumnya muncul. Ternyata ia bisa menembus ruang dimensi. Rista pun panik karena mereka tidak tahu cara mengalahkannya. Saat itu juga satu persatu dewa dan dewi di sana datang untuk mengalahkan Dewa Kematian itu. Seiya pun menggunakan kesempatan tersebut untuk segera kabur. Namun sebanyak apapun dewa dan dewi menyerang, Dewa Kematian itu bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Seiya pun mencoba meminta bantuan kepada Adenela yang saat itu sedang lewat. Adenela yang terbujuk dengan ketampanan Seiya tanpa pikir panjang langsung menyerang sang Dewa Kematian. Awalnya dikira serangannya berhasil, namun ternyata hal itu malah membuat Dewa Kematian semakin banyak dan dengan mudah mengalahkan Adenela. Kejar-kejaran pun terus berlanjut. Rista yang melihat sang Dewa Kematian semakin mendekat begitu panik. Namun saya mengatakan agar ia tidak usah khawatir, sebab ia sudah punya rencana. Ia pun terus berlari menuju ruangan Valkyrie yang saat itu sedang melukis. Ternyata rencananya adalah membuat sang Dewa Kematian menyerang Valkyrie agar membuat Valkyrie marah. Untungnya cara tersebut berhasil. Seketika Valkyrie yang marah langsung melancarkan serangan penghancurnya. Namun karena sang Dewa Kematian immortal, serangan penghancurnya tak berefek sama sekali. Terpaksa Valkyrie pun mengeluarkan seluruh kekuatannya yang membuat kekuatannya bertambah 1000 kali lipat dan hampir mencapai level maksimal. Bahkan serangan dari sang Dewa Kematian pun dapat ditangkis Valkyrie dengan mudah.
Pada akhirnya Valkyrie pun mengeluarkan jurus terlarang miliknya yang bernama Valhalla-Gate, yang mana jurus tersebut akan mengurung orang yang terkena jurus tersebut di sebuah dimensi ketiadaan. Untungnya jurus itu pun berhasil menyingkirkan sang dewa kematian. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Valkyrie mengalami pendarahan yang sangat banyak. Rupa-rupanya itu adalah efek setelah ia menggunakan jurus terlarang Valhalla-Gate, yang dimana jurus tersebut akan menggunakan nyawa si pemakai sebagai imbalannya. Namun berhubung Valkyrie adalah seorang dewi yang tak bisa mati, dirinya hanya merasakan kesakitan saja. Tetapi kesakitan tersebut bukanlah apa-apa bagi Valkyrie. Dari situ saya pun menyadari kalau Valkyrie adalah satu-satunya dewi terkuat yang ia ketahui di sini. Ia pun meminta Valkyrie agar segera melatihnya, karena menurutnya hanya Valkyrie lah satu-satunya dewa yang dapat menandingi kekuatannya. Selain itu, saya juga meminta Valkyrie agar mengajarinya jurus terlarang Valhalla-Gate. Awalnya Valkyrie menolak, karena menurutnya mustahil manusia dapat menguasai teknik tersebut. Namun karena Sia tetap bersikeras ingin mempelajari jurus tersebut, terpaksa Valkyrie pun akan mengajarinya. Namun sebelum itu, Sia memberitahu Rista mengenai pedang Adamantitor, yang dimana ia ciptakan menggunakan potongan batu zirah legendaris yang sebelumnya telah hancur. Dan Sia mengklaim kalau pedang tersebut tidak akan hancur dan menjadi pedang terkuat yang ia miliki saat ini. Namun ia belum yakin apakah pedang tersebut mampu untuk mengalahkan sang Raja Iblis. Kemudian ketika Sia menjalani latihannya, Rista pun dipanggil oleh Dewi Ishtar agar segera menemuinya. Di sana Dewi Ishtar memberitahu kalau mereka harus segera berangkat ke Diabrande, karena saat ini tempat tersebut telah dikepung oleh pasukan terakhir dari Raja Iblis. Mengetahui hal tersebut, Rista pun segera pergi ke tempat Valkyrie untuk memberitahu Sia mengenai keadaan tersebut. Dan berhubung Sia juga sudah selesai menjalani latihannya, mereka pun segera berangkat. Namun tanpa Rista sadari, pada perjalanan kali ini Sia tidak menyebutkan kalau ia sudah 100% siap. Hal itu pun membuat Rista sedikit khawatir. Lalu sesampainya di ibu kota Diabrande, ternyata semua pasukan sudah berkumpul untuk melakukan pertarungan, yang dimana pihak iblis dipimpin oleh salah satu iblis surgawi terakhir yang bernama Eraser Kaiser, dan diperkirakan kekuatannya cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Diabranda. Kemudian ketika saya akan maju untuk menghadapi sang pemimpin itu, tiba-tiba seorang kakek-kakek dengan menggunakan sebuah pedang muncul. Awalnya kakek tersebut dianggapnya remeh karena ia terlihat seperti kakek tua biasa. Namun tiba-tiba semua orang pun terkejut setelah sang kakek menunjukkan kemampuannya yang seketika mengalahkan sang pemimpin Raja Iblis dalam sekejap. Bahkan ia juga mengalahkan pasukan yang tersisa hanya dalam satu kali ayunan pedang. Setelah diperiksa, ternyata kakek tersebut mempunyai kekuatan yang cukup banyak, serta ia juga merupakan ayah kandung dari Rosalie. Kemudian Rista pun bertanya, jika ayahnya Rosalie sekuat ini, mengapa ia jarang terlibat dalam pertempuran? Saat ayah Rosalie ingin menjawab, tiba-tiba ia berubah menjadi seorang bayi. Rista pun sungguh kaget. Rupa-rupanya itulah alasan mengapa ia jarang terlibat dalam pertempuran. Entah apa penyebabnya, namun menurut Rosalie sang ayah sedang terkena sebuah kutukan. Ia pun kemudian segera membawa sang ayah pergi ke kastilnya, serta ia juga meminta Sia dan yang lainnya agar menemuinya di kastil dalam 2 jam lagi. Sambil menunggu waktu, Sia pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari barang-barang yang dapat membantunya mengalahkan Raja Iblis di sebuah pasar. Singkatnya, Sia pun menemukan sebuah toko herbal yang diklaim sang penjual 3 kali lebih kuat dibandingkan sihir. Rista yang mendengar hal itu pun sangat marah karena ia merasa seperti direndahkan. Ia pun kemudian menantang si penjual untuk menentukan siapa yang terbaik. Rista pun langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi sayangnya ia malah kalah. Hal itu pun membuat Rista semakin kesal dan marah. Singkat cerita, mereka pun kemudian pergi menemui Rosalie sesuai yang telah dijanjikan. Di sana Rosalie bercerita mengenai betapa sayangnya ia terhadap ayahnya. Dan alasannya memanggil Sia kemari adalah untuk meminta Sia agar tidak membiarkan ayahnya pergi untuk ikut mengalahkan Raja Iblis. Tentu saja Sia pun menerima keputusan itu, karena sejak awal ia memang tidak ingin ayahnya Rosalie ikut.
Kemudian pada keesokan harinya mereka lalu dipanggil ayahnya Rosali untuk membahas perjalanan mereka mengalahkan Raja Iblis. Refleks saya pun langsung mengatakan kalau ayahnya Rosali tidak boleh ikut. Ayahnya Rosali pun hanya tersenyum karena merasa kalau dirinya sudah tua. Tak lama kemudian terdengar laporan kalau pasukan iblis yang sebelumnya tersisa sedang menyerang kota. Saya pun segera menawarkan diri untuk membasmi pasukan iblis tersebut. Sementara saya sedang bertarung, ayahnya Rosali mengajak Krista ke sebuah ruangan sambil menceritakan masa lalunya yang juga merupakan seorang pahlawan seperti saya. Serta ia juga memberitahu mengenai alasan para dewa dan dewi tidak bisa mati. Hal itu dikarenakan jiwa para dewa atau dewi tersebut masih tersegel di alam suci. Dalam artian, jika dewa atau dewi tersebut mati di dunia ini, mereka hanya akan kembali ke alam suci. Dan hal itu juga berlaku untuk sang pahlawan. Namun ia memberitahu kalau ada satu item yang dapat mencegah dewa atau dewi tersebut hidup kembali. Item tersebut adalah pedang yang dibuat oleh Raja Iblis bernama God Eater, di mana pedang tersebut dapat menghancurkan jiwa asli seseorang, baik itu dari kalangan dewa-dewi ataupun sang pahlawan. Sambil memegang pedang tersebut, ayahnya Rosali pun mengancam akan membunuh Rista dan saya di sini. Alasannya karena ia sekarang sudah berpihak kepada Raja Iblis, sebab ia merasa kesal terhadap para dewi yang telah memanggilnya menjadi pahlawan saat ia sudah tua, padahal menjadi pahlawan adalah impiannya sejak kecil. Kemudian serangan pun dilancarkan oleh ayahnya Rosali, dan apesnya Rista malah tertangkap. Beruntung saat Rista sudah pasrah kalau ia akan benar-benar mati, saya datang tepat waktu untuk menolongnya. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan oleh ayahnya Rosali. Bagaimana bisa saya mengetahui kalau ia akan membunuh Rista di sini? Saya pun menjawab kalau ia hanya menggunakan feelingnya saja. Ayahnya Rosali pun cukup kagum dengan kehati-hatian saya. Kemudian ia pun menantang saya untuk bertarung. Namun karena tubuhnya yang sudah tua, tiba-tiba ia pun muntah darah. Akan tetapi hal tersebut bukan masalah bagi ayahnya Rosali, sebab ia sudah diberikan jiwa Ord oleh Raja Iblis yang dapat membuatnya kembali muda. Seketika kekuatan ayahnya Rosali pun bertambah beberapa kali lipat, serta ia juga dapat menghindari serangan cepat milik saya, bahkan membuat saya terluka cukup parah. Dan ini kali pertama saya menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Sadar akan hal itu, saya pun langsung melepas seluruh beban yang ia pakai, yang dimana beban tersebut memiliki bobot yang sangat berat. Dan sini ini mengingatkan admin dengan Rockri yang melepas beban di kakinya saat melawan Gaara. Setelah itu pertarungan epik pun terjadi. Keduanya saling mengebaskan pedang dengan begitu cepat. Bahkan kali ini saya sudah dibantu oleh Elulu yang sudah mengupgrade kecepatan saya ke level maksimal. Namun tetap saja hal itu dapat ditangkis oleh ayahnya Rosali yang saat ini sudah menjadi setengah iblis. Pertarungan pun terus berlanjut sampai membuat keduanya kehilangan satu tangan mereka. Saya pun segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang ayahnya Rosali. Beruntung serangan tersebut tidak dapat ditangkis oleh ayahnya Rosali yang membuat ia kalah di pertarungan. Setelah itu saya pun segera meminta Rista untuk menyembuhkan mereka berdua. Di detik-detik ayahnya Rosali akan meninggal, saya meminta Rosali untuk berbicara dengannya. Namun Rosali yang terlanjur marah dengan sikap ayahnya menolak untuk berbicara. Saya pun langsung menampar Rosali dan mengatakan sebuah kalimat yang membuat Rosali sadar, di mana perkataan itu berbunyi kalau dia mati, mau sekeras apapun Rosali berteriak, ia tidak akan bisa mendengar. Untuk itu selagi ia masih hidup, bicaralah dengannya. Seketika Rosali pun langsung menangis di hadapan ayahnya. Dan untungnya ia masih sempat untuk berbicara walaupun hanya sebentar. Kalau suka lanjut pada video sebelumnya. Setelah saya berhasil mengalahkan ayahnya Rosali yang telah berpihak kepada Raja Iblis, ia pun dibawa ke tempat Rosali untuk diistirahatkan. Sementara ayahnya Rosali yang telah meninggal segera dimakamkan dan posisinya sebagai raja digantikan oleh Rosali. Beberapa saat kemudian saya pun akhirnya terbangun dari istirahatnya, dan sebelum dirinya berhadapan dengan Raja Iblis, ia memutuskan agar mereka sebaiknya merelaksasikan tubuh mereka dahulu dengan beristirahat selama beberapa hari. Rista pun sungguh kaget bercampur senang, sebab tak biasanya saya menginginkan hal itu.
Berhubung keputusan ini adalah keinginan Seiya tanpa pikir panjang, mereka segera pergi ke pasar untuk merelaksasikan otak mereka, sekaligus membeli beberapa barang, dimulai dari pakaian, makanan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Tak lupa mereka juga pergi ke sebuah kasino untuk bermain slot, serta juga permandian air panas. Setelah semua itu selesai dilakukan, sore harinya mereka pun pulang. Namun mereka sungguh terkejut sebab Seiya tidak ada di ruangannya, padahal mereka telah berjanji akan bertemu pada sore hari. Setelah sekian lama menunggu, entah kenapa Seiya tak kunjung datang. Hal itu pun membuat Rista sedikit khawatir dan segera mencarinya ke pasar sambil menanyakan ke beberapa pedagang, moga-moga mereka bisa membantu. Tapi sayangnya satupun dari mereka tidak ada yang tahu. Hal itu pun membuat kekhawatiran Rista semakin naik, apalagi ditambah dengan perkataan Elulu yang berasumsi kalau Rista pergi melawan Raja Iblis sendirian. Tak lama kemudian mereka lalu bertemu dengan Arya yang sambil menangis menyampaikan pesan kalau Dewi Ishtar ingin bertemu mereka. Mereka pun lalu dibawa ke sebuah tempat yang aneh, di mana tempat tersebut tidak terikat oleh waktu. Ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana jiwa para dewa dan dewi disegel. Dewi Ishtar menyampaikan kalau sebenarnya Seiya sudah pergi menuju istana Raja Iblis sendirian. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan rekan-rekannya, sebab ia sudah mengetahui jika ia kalah di sana, rekan-rekannya pasti akan dibunuh. Mendengar hal itu, sontak saja Rista pun seakan tak percaya, mengingat kalau Seiya tidak pernah mengkhawatirkannya. Akan tetapi Dewi Ishtar mengatakan walaupun perkataan Seiya agak kasar, serta kepribadiannya yang kurang sopan, Seiya adalah anak yang baik yang sangat mementingkan keselamatan rekan-rekannya. Bahkan ia rela melakukan apapun agar rekan-rekannya selamat. Rista yang masih tak percaya berkata jika memang begitu, mengapa Seiya tidak berlatih dahulu sebelum melawan Raja Iblis? Sayangnya hal itu tidak dapat ia lakukan lagi, sebab level kekuatan Seiya sudah mencapai level maksimal. Dan hal ini sudah berlangsung cukup lama saat mereka melawan Levi di desa para naga. Untuk itu, agar kekuatannya bisa berkembang lagi, Seiya pun memaksakan dirinya untuk mempelajari jurus-jurus dari para dewi, seperti Shining Arrow dan juga Valhalla Gate yang merupakan teknik penghancur pengancam nyawanya. Mendengar hal itu, perasaan Rista pun campur aduk, antara khawatir dan juga sedih. Namun mau bagaimana lagi, Seiya melakukan semua itu untuk menyelamatkan rekan-rekannya, sekaligus juga untuk membayar kesalahannya di masa lalu. Kemudian Dewi Ishtar pun bercerita kalau Seiya dahulu sudah pernah menjadi pahlawan. Ia bersama rekannya yaitu Kul, Arya, dan juga Niana ditugaskan untuk membunuh Raja Iblis level B di tempat yang bernama Exporia. Saat itu sifat Seiya benar-benar berbeda dengan sekarang, di mana ia sangat membenci latihan dan lebih mementingkan keyakinannya. Namun berkat bakat bertarungnya yang sudah melekat sejak kecil, membuatnya berhasil mengalahkan lawan-lawan yang level kekuatannya jauh di atas dirinya, walaupun ia seringkali membuat rekan-rekannya terluka. Hingga singkatnya sampailah hari di mana mereka akan berhadapan dengan Raja Iblis. Awalnya pertarungan tersebut berlangsung cukup baik, di mana Seiya berhasil mengalahkan sang Raja Iblis, walaupun lagi-lagi pertempuran tersebut hampir membuat rekannya terbunuh. Namun entah mengapa tiba-tiba sang Raja Iblis bisa hidup kembali, dan satu persatu rekan dari Seiya yaitu Kul dan Arya dimakan olehnya. Ternyata sebelum pertarungan, Seiya telah mengabaikan sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Arya, di mana mereka harus mendatangi seorang petapa untuk mengetahui informasi mengenai kekuatan dari sang Raja Iblis. Sayangnya Seiya yang begitu malas mengabaikan pesan tersebut. Hal itu pun akhirnya berakibat fatal, di mana seluruh rekan-rekannya mati dibunuh oleh sang Raja Iblis. Dan yang lebih parah, ternyata saat itu Niana sedang mengandung anak dari mereka. Semenjak kejadian itu, Seiya pun mulai sadar kalau ia harus menjadi lebih kuat, serta mempersiapkan semua kebutuhan untuk melawan musuh-musuhnya lebih awal. Kemudian tiba-tiba sebuah ingatan samar-samar dari pikiran Rista muncul. Rupa-rupanya Rista dahulu sudah pernah bertemu dengan Seiya, namun bukan dengan wujudnya yang sekarang, melainkan sebagai putri Niana yang dulunya merupakan rekan dari Seiya. Mengetahui hal tersebut, Rista pun menangis dengan sejadi-jadinya, serta ia berkeinginan untuk menyelamatkan Seiya. Ia kemudian memaksakan dirinya pergi ke istana Raja Iblis bersama dengan Mash dan Elulu.
Sesampainya di sana, ternyata yang dikatakan Dewi Ishtar memang benar kalau Seiya sedang bertarung dengan Raja Iblis. Saat Seiya akan mengeluarkan teknik penghancurnya, Rista yang baru datang berusaha untuk menyuruhnya berhenti. Sayangnya ia sudah terlambat. Seiya yang sudah bertekad untuk mati segera mengeluarkan jurus tersebut. Awalnya dikira sang Raja Iblis tidak akan berdaya menghadapi kekuatan dari jurus Valhalla Gate. Namun karena ia masih punya kekuatan yang besar, dirinya hampir dapat keluar dari sana. Untungnya Seiya yang sudah memprediksi kalau hal itu akan terjadi, menggunakan kemampuan pedang abadinya untuk memaksa Raja Iblis masuk kembali. Awalnya sang Raja Iblis meremehkan serangan dari Seiya karena ia mengira pedang miliknya tidak akan dapat menusuknya. Namun tak disangka, perlahan-lahan serangan tersebut dapat melukai dirinya. Sang Raja Iblis pun amat terkejut bagaimana bisa pedang milik Seiya dapat melukainya. Ternyata hal ini dikarenakan pedang Seiya yang sudah digabung oleh zirah legendaris yang membuat pedang tersebut tidak dapat hancur. Kemudian saat sang Raja Iblis sudah terpojok, Seiya pun langsung melancarkan serangan terakhirnya untuk mendorong Raja Iblis masuk. Untungnya kali ini ia berhasil. Namun karena efek menggunakan jurus Valhalla Gate, tiba-tiba darah dari tubuh Seiya keluar sangat banyak. Hal ini menandakan kalau Seiya sebentar lagi akan mati, sebab dirinya adalah seorang manusia. Rista yang melihat hal itu pun amat sedih. Namun karena ia tidak ingin kehilangan Seiya, ia pun menggunakan seluruh kekuatan dewinya untuk meminta Seiya hidup kembali, walaupun dengan resiko statusnya sebagai dewi akan dicabut. Awalnya dikira hal itu mustahil, namun untungnya Rista berhasil mengembalikan nyawa Seiya. Akan tetapi sayangnya masalah masih belum selesai, sebab Raja Iblis masih belum mati. Dengan kekuatan terakhirnya, Raja Iblis kemudian menciptakan sebuah lubang untuk menghisap seluruh tempat yang ada di Keperanda. Rista tak menyangka kalau kekuatan Raja Iblis level S akan sekuat ini. Saat dirinya sudah pasrah, tanpa pikir panjang Seiya pun menggunakan kekuatan penghancur miliknya untuk yang kedua kalinya, yang dimana seketika membuat Raja Iblis langsung masuk ke dalam lubang Valhalla, sebab sekarang tarikan dari lubang tersebut menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya Raja Iblis pun dipastikan telah mati. Akan tetapi Seiya yang telah menggunakan teknik penghancur untuk yang kedua kalinya harus menerima risiko, di mana dipastikan ia akan mati di sini juga. Perlahan-lahan tubuhnya mulai retak. Rista yang melihat hal itu berusaha untuk menyembuhkannya dengan sekuat tenaga. Namun kali ini usahanya hanya sia-sia. Mereka hanya bisa menunggu sampai mana tubuh Seiya akan bertahan. Sebab jika Rista melepaskan teknik penyembuhannya, tubuh Seiya akan hancur. Di detik-detik Seiya akan mati, Seiya pun menyempatkan dirinya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap Elulu dan Mash karena telah membantu membawakan barang-barangnya. Serta ia juga berterima kasih kepada Rista karena selama ini ia sudah berusaha untuk menyelamatkannya. Saat Seiya memeluk tubuh Rista, tiba-tiba ingatan masa lalunya muncul. Dan di sini ia baru menyadari kalau Rista sebenarnya adalah putri Niana yang dulu telah terbunuh akibat kelalaian dirinya. Tapi sekarang ia bersyukur sebab dirinya kali ini telah berhasil menebus kesalahannya di masa lalu dengan tidak membiarkan Niana mati untuk yang kedua kalinya. Dan beberapa saat kemudian tubuh Seiya pun hancur. Lalu setelah Raja Iblis dikalahkan serta dunia sudah kembali damai, kini kepemimpinan Geberanda pun sepenuhnya dipegang oleh Rosalie, dan ia juga mengangkat Mash dan Elulu menjadi prajuritnya. Sementara Rista yang sudah selesai menjalankan tugasnya terpaksa harus kembali ke alam suci. Namun sebelum itu, ia berpesan kepada Elulu dan Mash agar menjaga dunia ini sekuat tenaga. Setelah itu, ia pun lalu kembali ke alam suci. Saat kembali ke alam suci, tiba-tiba ingatannya saat bersama Seiya bermunculan kembali. Hal itu pun membuatnya sedih karena membuat ia teringat dengan masa-masa bersama Seiya kembali. Namun masalah Rista masih belum selesai, sebab ia sekarang harus menerima hukuman dari pengadilan alam suci karena telah melanggar perjanjian. Rista pun kemudian pergi ke tempat Dewi Ishtar bersama dengan Arya. Di sana Dewi Ishtar menyampaikan kalau hukuman yang harus dijalani Rista adalah menyelamatkan dunia berlevel SS yang bernama Exporia, sebab di sanalah kekuatan penyembuhan milik Rista disegel. Dan jika ia gagal dalam melakukan tugasnya, maka terpaksa statusnya sebagai dewi harus ditangguhkan untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, Arya yang mengetahui kalau Exporia berperingkat SS sangat mengerikan,
meminta Dewi Ishtar untuk mempertimbangkan hukuman Rista kembali. Sebab menurutnya dengan keadaan Rista sekarang mustahil ia dapat menyelesaikan tugas tersebut. Namun karena ketetapan dari pengadilan tidak bisa diganggu-gugat, Dewi Ishtar tetap mengharuskan Rista menjalani hukuman tersebut. Namun dengan sebuah keuntungan, Rista dapat memanggil pahlawan yang ia inginkan di daftar yang telah ia berikan. Dan tak disangka ternyata di daftar tersebut tertera nama Seiya, yang kemungkinan ia akan hidup kembali. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah seluruh alur cerita dari anime Pahlawan Seiya. Menurut admin, anime ini benar-benar dibalut dengan sangat bagus. Karena di dalam anime ini, humor, drama sedih, serta pelajaran hidup sangat dapat sekali. Contohnya seperti kata-kata Seiya yang mengajarkan agar kita dapat menghargai orang tua kita. Sebab jika mereka sudah mati, sekeras apapun kamu berteriak, memanggil nama mereka, mereka tidak akan mendengarmu. Untuk itu selagi mereka masih hidup, hargailah perjuangan mereka. Jangan sampai kalian menyesal saat mereka sudah tiada. Sampai jumpa di video selanjutnya.